Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi adik-adik. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak ya. Kakak adalah Nur Alifah, biasanya dipanggil Alif. Kakak dari IAIN Jember. Kakak prodi Tadris Matematika. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang statistika. Sebelum kita masuk ke materi statistika, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir ilmunya manfaat dan barokah. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya alat tulis kalian yang perlu dipersiapkan, alat tulis kalian dan buku kalian. Jadi apa yang perlu dicatat dari awal sampai akhir pembahasan kakak mohon dicatat. Dan yang terakhir, jangan lupa semangat dan tetap fokus ya belajarnya. Langsung saja ya ke materi. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, alangkah baiknya kita pengenalan dulu ya tentang statistika. Nah, statistik di sini adalah ilmu yang pelajari cara pengumpulan data, mengolah, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan informasi atau data. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam statistik yang akan dipelajari. Yang pertama itu ada data. Data itu adalah sekumpulan informasi. Nah, di sini di data itu ada dua jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah diolah. Nah, yang kedua di sini ada datum. Datum itu adalah sebagian dari kumpulan data informasi. Dan yang ketiga ada populasi. Populasi itu adalah jumlah orang atau benda yang akan diteliti. Dan yang keempat ada sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dan yang terakhir itu ada frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misalnya jumlah itu kan frekuensi. Berarti jumlah siswa kelas 8 adalah 20 orang. Nah, berarti frekuensinya adalah 20 orang dari jumlah kelas 8. Nah, selanjutnya ada cara pengumpulan data. Di sini cara pengumpulan data ada 3. Yang pertama ada observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga kuesioner. Yang pertama, observasi itu teknik cara pengumpulan datanya dengan cara mengamati atau terjun ke lapangan atau kita mengamati di sekitar kita, kejadian di sekeliling kita. Dan yang kedua itu ada wawancara. Di wawancara itu teknik pengumpulan datanya dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Kayak gimana? Seperti kalian sama temannya wawancara ke temannya untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi saat ini atau yang terjadi kemarin-kemarinnya lah gitu. Itu dinamakan wawancara. Dan yang terakhir itu ada kuesioner. Kuesioner itu pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Maksudnya di sini kuesioner tersebut ketika guru kalian memberikan suatu kuesioner atau lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan disuruh isi kepada kalian. Dan di sana kalian tinggal menjawabnya saja, itu yang disebut dengan kuesioner. Next ya. Statistika menyajikan data. Nah, di sini ada menyajikan data. Cara menyajikan data di sini ada 4 cara. Yang pertama ada menggunakan tabel. Contohnya menggunakan tabel kayak gini ya. Dan yang kedua di sini ada menggunakan diagram batang. Contohnya yang menggunakan diagram batang itu seperti ini ya gambarnya. Terus yang ketiga itu ada diagram lingkaran. Seperti ini diagram lingkaran. Dan yang terakhir itu ada poligon atau diagram grafik seperti ini. Next ya. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal penyajian data. Di contoh soal penyajian data, di sini soalnya diketahui nilai ulangan harian matematika 8F sebagai berikut. Perhatikan ya datanya.
7668454949766589456. Nah, perintahnya di sini, sajikan data tersebut dalam tabel dan diagram batang. Cara penyelesaiannya, kalau dalam tabel ini seperti ini. Jadi kita tulis dulu nilainya. Nah, perhatikan di sini. Nilainya itu di sini dari nilainya 4 sampai 9 kan. Di sini tinggal ditulis aja 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, frekuensinya ini jumlah yang mendapatkan nilai 4 itu berapa orang? Gitu. Coba dicek di sini. Di sini yang mendapatkan nilai 4 itu ada 1, 2 orang ya. Ini 2 orang. Terus yang mendapatkan nilai 5, coba kita cari nilai 5. 1, 2, 3, berarti 3 orang. Dan jumlah orang yang mendapatkan nilai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, frekuensinya berarti 7. Dan untuk yang 7, nilai yang mendapatkan nilai 7, ada berapa orang? Yuk, kita cari. 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 orang. Dan yang mendapatkan nilai 8, 1, 2, 3. Dan yang nilai 9 itu cek 9. 1, 2 orang. Nah, selanjutnya yang diagram yang untuk yang tabel sudah selesai ya. Selanjutnya untuk yang diagram batang. Jadi, yang di sini nilainya ditulis dulu dari 4 sampai 9. Habis itu frekuensinya. Jadi, untuk mempermudah kalian, jadi kita tulis dulu 0 sampai 8 karena di sini di frekuensinya terserah kalian, apa 0 sampai 7 terserah kalian. Pokoknya dari angka-angka yang ada di dalam frekuensi ini tinggal dibuat kayak gini aja, digambar kayak gini aja, digambar diagram batang. Yang nilai 4 ada berapa orang? 2 orang gitu. Paham kan sampai di sini? Next ya, ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya. Gambarlah diagram lingkaran. Kayak gini, asal kelurahan A, B, C, D, E, F, dan frekuensinya, yang asal kelurahan A frekuensinya ada 11, 23, 39, 34, 55, dan 18. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, jadi kita total terlebih dahulu frekuensinya. Jadi 11 ditambah 23 ditambah 39 tambah 34 tambah 55 tambah 18 ketemunya 180. Nah, selanjutnya di sini kita pakai rumus. Yang asal kelurahan A sama dengan F frekuensi A, maksudnya FA. Kalau yang di bawah ini FB, FC, dan seterusnya. Jadi saya nggak tulis ya rumus-rumusnya di sini. FA per T atau frekuensi A per total kali 360 derajat. Kenapa harus 360 derajat? Karena satu lingkaran segini itu ada 360 derajat. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja 11 per 180 kali 360 derajat sama dengan 22 derajat. Dan seterusnya sampai yang F. Habis itu, kita gambar diagram lingkarannya. Diagram lingkarannya kita pakai busur. Biar apa wis? Ininya, biar lurus. Gitu. Udah ya, diagram lingkarannya seperti ini. Angkanya lebih kecil, maka ininya lebih sempit. Bisa dipahami yang di bawah gambar-gambarnya ya. Next, untuk contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga, di sini, berikut adalah data perkembangan nilai ulangan Jojon. Buatlah grafik perkembangan. Nah, ini adalah soalnya. Yang ulangan UL ini adalah ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, dan sampai ulangan ke-6. Di sini ada 4 mata pelajaran.
Cara mengerjakan diagram grafik, caranya di sini, yang matematika dapat berapa? Dari 65, 55, 75. Cara membuat diagram grafik, kalian dikasih titik dulu. Misalnya matematika 65 dikasih lurus yang angkanya di sini ada 65. Dikasih titik. Habis itu kalian dibuat garis-garis kayak gini. Nah, sampai di sini coba diperhatikan biar lebih jelas. Next, untuk contoh soal yang terakhir adalah berikut adalah data kendaraan yang digunakan 100 murid sekolah IJU prestasi di Jakarta. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Karena di sini contoh soalnya diagram batang, kita selesaikan kayak gini dulu. Sama caranya kayak yang di awal. Nah, sampai di sini perhatikan. Perhatikan ya sampai di sini. Nah, yang jalan 12/100. Kenapa 12/100? Karena di sini berikut adalah data kendaraan yang digunakan 100 murid. Berarti totalnya itu 100 murid dari ini semua. Jadi yang jalan kan 12 orang. Berarti 12/100 kalikan 360 derajat sama dengan 43,2 derajat. Nah, sampai di sini udah ya, udah dipahami. Cukup sekian penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya apabila ada salah atau kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Eka biar ditanyakan kembali sama kakak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.